pajak itu dipungut kepada perusahaan-perusahaan, dipungut kepada para pengusaha. Nah, harus ada yang mengurusnya, tidak bisa otomatis. Nah, pasti sampai kapanpun dibutuhkan tuh orang-orang pajak. Makanya pajak ini pasti akan optimis lah ya. Maksudnya optimis itu pasti ada. Pasti ada. Walaupun sekarang zaman AI ya, AI. Jadi kuncinya mau belajar terus. Jadi mau belajar terus tentang perpajakan, mau update tentang perpajakan. Kalau ada aturan baru, pas belajar ini tentang apa tuh. Tapi balik lagi di Suara Pajak, solusi perpajakan Anda. Gue baru lulus nih, bingung banget dapat kerjaan, tapi di bagian pajak. Juga belum tahu nih, mulai dari mana. Kayaknya dia berapa? 20. Waduh. Namanya siapa sih namanya? Cindy. Cindy? Iya. Pakai C apa pakai S? C. Oh C. Tahu nggak C-nya apa? Apa? Cantik. Bisa aja, Mas. Kayak Mas Iqbal punya teman kan yang pajak. Ada. Oh, iya. Sering nongkrong di sini. Sering nongkrong di mari mau dipanggilin. Boleh deh. Apa mau diteponin nih? Mau yang mana nih? Ada dua nih. Ada yang Dua-duanya boleh. dua-duanya. Oke. Saya di grup aja ya. Iya. Pak Andri, Pak Agus, Gas Nongs. Dah. Ntar juga kemari dia. Oh. Kalau udah dekat mah dapat channel gitu ya. Iya. Iya bener. Oh mau kerja di pajak? Masih Iya, di saya pajak. keterima. Tapi saya kan bukan pengalaman. Oh ini Santai, Pak. grogi. Anak baru jadi grogi. Aduh. Silakan Mas. Nah ini Grogi nggak sih lo? Sambil ngobrol kayaknya mau Apa? ngemil ya. Ya, boleh. Bentar ya. Saya kopi. Tuh kopi tuh. Taruh gorengan. Ya, kayak. Nah ini bagus. Oh iya. Siapa Eh, Mas? Anak baru Pak. Dia baru dipanggil kerja. Iya. Cuman di bidang perpajakan. Pajakan. Ada yang mau ditanya-tanyain. Iya. Ya bagus Kurang nih. paham. Sok atau mangga. Karena kan saya belum ada pengalaman di perpajakan. Nah, terus mulai harus dari mana gitu. Coba. Gimana, Pak? Semuanya harus dari mana Pak? Mulai dari nol. Bener. Mulai dari Iya, nol. pasti. Ya pajak itu pasti Oke, dibutuhkan makan, ya. Siap, Wah, siap. Asik. Kopinya kopinya ya. Bagus aja. Kopi Bagus. hitam biasa. Pak Andri. Saya enggak. Oh enggak Pak. Tumben. Dia hack susu. Jahe. Susu. Oke. Apa? Mau apa? Kopi Lydia. Enggak. Saya enggak ini aja. Entar aja dulu, gampang. Ya, pajak itu akan ada sampai negara ini tidak membutuhkan lagi pajak. Tuh. Gitu. Kenapa? Ya sepanjang negara berdiri pasti negara membutuhkan pajak. Untuk pajak itu dipungut kepada perusahaan-perusahaan, dipungut kepada para pengusaha. Nah, harus ada yang mengurusnya, tidak bisa otomatis. Nah, pasti sampai kapanpun dibutuhkan tuh orang-orang pajak. Makanya pajak ini pasti akan tetap optimis lah ya. Maksudnya optimis itu pasti ada. Pasti ada. Walaupun sekarang zaman AI ya, AI. ChatGPT, Copilot, banyak lah. Tapi menurut saya AI tidak akan menggantikan staf pajak. Kenapa? Ya nanti kalau ada yang salah-salah kan nggak bisa menyalahkan mesin. Menyalahkan TV. Betul. Salah nih. Begitu takutnya. Ini juga mesti ngapain? Kita juga mesti dongkol juga ya Pak. Iya. Ini. Berarti harus ada orang yang jadi ini ya korban pelampiasan. Kayaknya bener tuh Pak. Kayaknya orang yang megang AI-nya Pak. Yang megang AI-nya. Goblok. Kayak gitu. Harusnya. Tapi Pak, nih dasar-dasarnya Pak.
Dia Iya kan nih. pemula Pak. Emang jurusan apa sih, Di? SMK. SMK. Kalau yang pendidikan SMK. yang paling relevan buat masuk ke perpajakan gitu Pak? Mungkin. Yang paling dekat dengan perpajakan ya jurusan perpajakan. Kemudian Oh. jurusan pajak, jurusan akuntansi. 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 Kalau lulusan SMK langsung masuk Iya, ke bisa, Pak. perpajakan itu? Bisa, nanti belajar Bisa. belajar dulu Oh. perpajakannya. Nih kalau sebenarnya siapa jurusan manapun kalau mau belajar tentang pajak ya bisa Bisa. aja, karena kan pajak itu dinamis ya. Dinamis itu maksudnya setiap tahun berubah-ubah, ada aja perubahan yang baru. Artinya kalau tidak mau belajar ya, walaupun dulunya kuliah di jurusan pajak ya ketinggalan. Tapi Pak terakhir nih anak magang jurusannya Blok M Bogor, bisa nggak Pak? Bisa nggak tuh Pak? Blok M sekarang lagi revitalisasi. Oh, organisasi. Berarti nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Oh, Blok M Bogor. Iya, iya, iya. Ya gitu. Jadi kuncinya mau belajar terus. Jadi mau belajar terus tentang perpajakan, mau update tentang perpajakan. Kalau ada aturan baru, pas belajar ini tentang apa tuh. Tapi, nah ini ada tapinya. Belajar itu akan optimal kalau kita tahu basicnya. Nah, Nah, ini gimana tuh? basicnya itu, Pak. Basicnya itu ya kita belajar di lembaga perpajakan ya. Jadi misalnya kayak brepet yang akan diselenggarakan oleh Suara Pajak. Wih, set, keren. Berarti kita mau ada bikin privat nih Pak nanti Pak? Iya, Suara Pajak nanti akan bikin brepet tentang perpajakan. Yes, Tapi kita sudah menyiapkan pengajar-pengajarnya. Kopinya ya? Oh iya, makasih. Pengajarnya langsung dari praktisi ya DJP, ada juga dari non DJP. Pokoknya pengajarnya bukan hanya staf Botek ya, atau dari Suara Pajak, tapi memang dari luar. Gitu. Sistem pembelajarannya offline atau online itu? Nah, kita ada offline, ada online tergantung kebutuhan lah. Oh. Jadi kalau dari jurusan akuntansi memang adaptasi untuk memahami pajaknya lebih mudah. Kenapa? Karena pajak, terutama pajak penghasilan ya. Iya. Pajak penghasilan itu kan menghitung penghasilan kena pajak. Iya. Penghasilan kena pajak itu berdasar dasarnya itu adalah penghasilan neto. Nah, untuk penghasilan neto itu dasarnya adalah akuntansi. Oh, karena memang kaitannya angka-angka semua Pak ya? Angka-angka kan dasar menghitung pajak penghasilan badan itu adalah laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan harus memahami akuntansi. Gitu. Kalau kita tahu basic akuntansi, minimal prinsip-prinsip dasarnya, konsep-konsep akuntansi, nanti kita bisa baca laporan keuangan gitu. Dari laporan keuangan itulah nanti kita bisa lihat kewajiban perpajakannya. Kalau misalkan ini Pak, si Cindy kan dia benar-benar pemula nih Pak. Jadi misalkan dia kerja sama Bapak, ya kan, sebagai pemula. Nah, cocoknya di bagian apa tuh Pak? Biasanya. Sekretaris. Oh, sekretaris. Bisa langsung dia sekretaris. Bisa. Boleh, Pak? Boleh aja. Tapi kalau Tapinya. Bisa kerja, enggak? Hah? Besok langsung kerja. Iya bisa. Biasanya kalau pemula entry aja dulu. Oh, Entry dulu. Tahu nggak itu apa? Tahu dong. Apa? Inputan. Antri kan? Ngantri dulu. Beda Oh, beda. dong. Bisa aja ngantri. Ah, Apa tuh? Input data lah. Input data. Biasanya sih itu awal-awal seperti itu. Memang harus seperti itu. Karena saya juga dulu begitu. Oh iya Pak. Oh gitu. Berarti dari bawah Pak ya? Walaupun Dari nomor- judulnya pemeriksa, Wis. tapi kerjaannya ya input aja di KKP, tapi kertas kerja Kalau pemeriksaan. Kalau misalkan kayak bukan jurusan pajak gitu Pak. Nah, Kayak saya nih, misalkan pemasaran mau dipajak Pak, buta banget tuh misalkan. bisa asal kuncinya di mau sih. Oh mau Pak ya? Kalau ini Pak, Mau malu. jurusan jasa boga, Bisa pokoknya juga bisa. Tapi Bisa. ada nggak sih Pak di teman-teman di luar gitu yang emang ternyata di luar Nih, banyak ya Pak?
Banyak ini di pegawai DJP aja ya. Iya, coba Pak. Itu pemeriksa itu banyak yang backgroundnya hukum, ada yang backgroundnya pertanian, kehutanan. Arsitek. Arsitek jarang sih. Komputer ada, gitu. Nah mereka itu bisa-bisanya awalnya gimana Pak? Ya mereka memang intinya sih disuruh kalau mereka mah. Mereka disuruh belajar, di training ada diklatnya gitu. Nah di diklatnya itu kalau memang lulus diklatnya ya nanti dijuruskan gitu. Ya, banyak kok yang misalnya teknik sipil gitu. Ternyata jadi kepala kantor banyak di apa Direktorat Jenderal Pajak gitu. Kepala kantor DJP Pak. Kepala kantor KPP pertama. Gitu. Tapi kalau buku-bukunya buat belajar gitu Pak, ada nggak Pak? Bukunya banyak, Referensi. Ini banyak lah ya. Iya. Pokoknya judulnya pajak penghasilan, pajak BPN gitu. Banyak. Tapi di kita juga sebenarnya nanti di beberapa suara pajak akan kita sediakan. Nah, sediakan buku-bukunya, e-book semua dalam bentuk digital. Goks. Yang bikinnya juga orang kantor pusat dah. Itu saya udah bisa daftar atau kalau mau ikut brevet Bapak? Udah bisa ya. Udah bisa. Udah bisa. Kalau mau daftar. Emang sini rencana mau di ambil jurusan apa? Untuk kuliah manajemen mungkin atau akuntansi. Sebetulnya kalau pajak itu ada 3 yang relate, yang berhubungan. Apa tuh? Kadang-kadang akuntansi, hukum, sama FISIP. Kalau dulu sih FISIP ya, sekarang nggak tahu apa ya. Itu. Tapi paling rekomendasi fiskal, mungkin administrasi fiskal sekarang. Fiskal. Kalau rekomendasi sebenarnya semuanya sama ya, karena orang pajak kalau konsultan maupun ASN gitu ya, tetap harus tahu hukum pajak ya, kurang lebih Pak ya. Kalau accounting juga ya itu basic, yang Pak Agus bilang memang harus bisa ngerti laporan keuangan gitu loh. Atau kalau mau administrasi fiskal pun ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya tiga disiplin ilmu yang bisa relate sama pajak sih. Gitu. Tapi tinggal nanti mau milih mau jadi konsultan pajak atau mau jadi kerja di korporat, di staf pajak lah, tax officer. Nah, tax spesialis sih Pak ya. Tax spesialis. Nah kalau staf pajak di perusahaan, hal yang terpenting adalah keterampilan di pelaporan SPT. Nanti di brevet suara pajak juga kita buat pelatihan. Pakai Kortek dummy, simulasi Kortek. Kita udah punya nih. Labnya Pak ya? Labnya. Berarti tukang warung kayak kita bisa Pak ikut brevet? Wah, bisa dong, bisa. Daftar. Harus bisa dia Pak. Bisa. Coba sini Teh. Biar bisa lapor. Karena dia pengusaha UMKM sih. Dia harus tahu lapor sendiri. Iya, biar bisa lapor. Nah, kalau staf pajak kan akan melaporkan kewajiban perpajakan perusahaan. Nah, itu harus di training, dilatih bagaimana melaporkan pajak-pajak perusahaan gitu. Nah, itu butuh keterampilan. Jadi keterampilan itu harus dilatih. Nah, kalau nggak ada latihannya ya, kalau cuma lihat-lihat aja, pas praktek ya jadi nol lagi. Nggak bisa. Kalau dari buku doang lihat Zoom aja gitu, nggak bisa. Kalau brevet gitu setiap hari Pak, kan saya nggak bisa ngewarung dong. Enggak, seminggu sekali aja cukup. Pas minggu sekali. Tiap hari Sabtu. Oke, siap. Coba tiap hari Sabtu ikut tuh, Jin. Iya, saya pengen. Kalau itu berapa bulan ya Pak? Kalau ikut brevet itu? Brevet biasanya sekitar 3 bulan. Nah, 3 bulan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bolong-bolong itu maksudnya, nih hari ini saya nggak bisa ikut secara langsung. Nanti kita siapkan yang rekamannya sehingga misalnya di hari Senin Selasanya masih bisa menonton rekaman. Masih bisa belajar. Tidak ketinggalan ya, betul gitu. Nanti ada ujiannya juga, Cin. Ada ujiannya kan, Pak? Ada dong. Ada. Emang hidup doang. Itu juga ada ujian. Berat ya Pak? Berat. Berat nggak Pak ujiannya, Pak? Nanti kita bantu angkat. Pak
Kita dapat sertifikat Pak Pak ya. Andi mah bukan Sertifikat. berat godaan ya Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Gitu. Pokoknya kalau Brevet di kita bedanya kita punya lab. Kita punya tadi namanya simulasi simulasi korteks. Simulasi korteks. Jadi nggak cuma baca buku doang. Itu benar-benar kita berlatih seakan-akan sedang bekerja di perusahaan. Kita nanti input faktur pajak, nanti lapor SPT. Jadi nanti peserta brevet itu latihan bikin faktur pajak, latihan bikin Semuanya buat bukti potong, latihan bikin lapor gitu. Jadi saya lebih ke keterampilannya lebih banyak lah gitu, bukan hanya teorinya aja, bukan hanya pengetahuannya aja yang kita sampaikan gitu. Jadi diharapkan nanti waktu udah lulus si peserta siap kerja Pak ya. Jadi siap masuk kerja. ke perusahaan ya nggak bingung Pak ya. Karena si konteks ini hampir sama lah Pak ya, bisa dibilang ya dengan konteks yang aslinya Pak ya. Kata yang buatnya sih 99%. Oh, Kata yang buatnya itu, yang buatnya bukan saya. Adalah yang ngerti komputer. Pak, kalau misalkan kayak konsultan atau yang ahli-ahli pajak itu kan biasanya dia punya sertifikat tuh Pak. Iya. Ya kan Pak ya, wajib Iya. kan. Nah itu sertifikatnya emang dari brevet aja atau ada sertifikat-sertifikat lain Pak yang tentang pajak? Ya dari brevet juga perlu. Nah di kita itu ada tambahan lagi nanti sertifikat. Kita udah kerja sama dengan ATPI ya, Asosiasi Teknisi Perpajakan, atau yang mengacu ke BNSP sih, BNSP. Jadi sertifikasi yang secara nasional diakui gitu. Jadi nanti sertifikatnya bukan hanya dari Suara Pajak, dari Yayasan Suara Pajak Cendekia, tapi dari lembaga lain yang sudah kita kerjasamakan. ya. Kalau tadi Mas Iqbal kalau mau jadi konsultan pajak itu harus ujian sertifikasi. Itu beda lagi. Itu harus ujian sertifikasi konsultan pajak. Nanti tinggal ada tingkatannya mau A, B atau C. Beda-beda Pak. Beda. Yang paling bagus yang A tinggi C. Oh, yang paling tinggi. Jadi harus mulai dari A dulu terus lanjut ke B ke C gitu. Terserah sini mau mulai dari mana nih? Asik. Sini kamu mulai dari mana? Dari dia atau Dari B, langsung aja dari B. Oh bisa langsung Enggak, lanjut harus gitu. A. Harus akan Kalau udah lulus A baru ke B, lanjut gitu. lalu baru ke C. Dan itu diadakan oleh Konsorsium ya. konsorsium. Konsorsium itu gabungan panitia. Di DJP, akademisi, lalu sama dari profesional Pak ya? Iya, Dari konsultan. intinya sih gabungan antara asosiasi dengan pemerintah lah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, DJP gitu ya, membuat ujian namanya WSKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Itu Gratis Pak. gratis ya. Oh iya, gratis, Pak. Yang nggak gratis Gratis. itu lulusnya. Kalau ikut ujiannya gratis. maksudnya gimana tuh Pak yang gratis lulus maksudnya gimana tuh? Gratis tapi ada kuota sekarang. Ada maksimal. Jadi Tapi- rebutan tuh nanti Oh, pas iya. daftarnya. Ujiannya ini Pak tertulis ya atau gimana Pak? Komputer. Komputer. Nggak ada tertulis. Oh, Sekarang- sekarang kan disuruh ngitung-ngitung gitu. Enggak, sekarang pakai pilihan ganda. Pilihan ganda sekarang mah kalau dulu bikin SPT langsung, sekarang pilihan ganda aja. Oh. Kayak teman kita Pak Ferdian ya. Dia udah lulus. Udah lulus. sertifikat B. Keren. Pak siapa? Nah, sama ini. Wah, saya kayak kenal tuh orangnya tuh. Iya. Pak Ferdian gokil juga Pak Ferdian. Iya. Jadi ya. Tapi ada jalur karir yang tersedia nggak sih Pak di perpajakan gitu? Misalkan kayak di konsultan lah atau PNS lah atau DJP lah. Kalau PNS ya pasti di DJP ya. Nah, karena otoritas pajak di Indonesia itu ya DJP gitu. Atau kalau di Pemda ya di Dispenda ya, Dinas Pendapatan Daerah. Tapi biasanya kalau yang saya tahu ya Dispenda itu bisa muter-muter sih, karena kan dia Pemda ya, bisa di Dispenda pindah lagi ke dinas apa gitu. Jadi tidak
selalu di dinas dispendanya. Tapi kalau di DJP, walaupun tempatnya pindah-pindah, tapi tetap sama-sama di DJP gitu. Jadi dari masuk sampai keluar, ya tetap aja kerjanya ngitung pajak orang. Gitu. Itu kalau di DJP, ASN ya. ASN gitu. Bisa juga profesional. Profesional. Profesional itu bisa jadi perusahaan atau konsultan. Gitu. Kalau di perusahaan ya tadi tax expert, di staf pajak, tax manager dan sebagainya. Atau jadi konsultan. Ini contohnya konsultan ya. Iya, Oh, konsultan pajak. Ini Bagus. berapa C ini? Wis. Bukan berapa C, apa namanya? Apa? Tes. Sertifikasi C. Udah mantap dah. Saya tes dulu, Pak. Udah. Dia menguruskan kantor pusat IKPI. Kayaknya beliau pusat, Pak. Iya, orang pusat nih. Gila. Pokoknya pajak Bogor memegang Pak Andre. Ya, gitu. Tapi Pak nih kan Bapak kan kerja di pajak, ya kan? Nah ini di sini gue tahu nih Pak, kelebihan kerja di pajak sama kekurangannya apa dibanding kayak kerja di swasta biasa lah. Suka dukanya lah Pak, suka dukanya. Di pajak maksudnya bagian pajak. Iya. Bagian pajak di ASN atau di perusahaan karena beda. Perusahaan. Kalau di perusahaan, Iya. Ya. dukanya, dukanya sukanya dulu nih. Sukanya boleh. Sukanya, Pak, dia kan pemula Pak, kasih yang enak-enak dulu Pak. Iya. sukanya agak bingung. Suka agak bingung ya Pak. Oh, Dukanya dulu ya, dukanya ya. suka agak Konsultan bingung. pajak, dukanya itu kalau April jangan harap pulang. Coba ya. Oh kalau April. Kalau April, ya. Saya boleh pesen minum dulu gak? Boleh. Mau apa? Kering banget di tenggorokan. Mau minum apa? Pokoknya Adanya apa? Minum kuahnya dong. Adanya apa ya? Yang segar gitu. Ada susu, Bosan. ada Nutrisa. Nutrisari boleh. Sehari Nah itu tuh minuman mangga katanya. jangan harus ada manis-manis ya. rasa belewat. Kenapa sayanya udah manis ya? Iya. Oh iya, Boleh lemon. Nasi Iqbal. Kasih. Di rumah aman kali. Jadi Gimana tuh dukanya? dukanya lebih ke kesibukan ya. Maksudnya di bulan-bulan tertentu memang sangat sibuk untuk staf pajak kan. Staf pajak baik yang konsultan maupun yang di korporasi pasti apa ya benar-benar puncak sibuknya gitu. Jadi kalau bisa 24 jam itu kerja. Oh iya. Iya Pak. Iya. Pernah ngalamin, Pak? Di luar jam kerja juga Sampai gitu. sekarang masih begitu. Oh. Memang ya itu puncak-puncaknya laporan pajak ya di Maret sama April. Iya di mata April Pak ya. Tapi sekarang nggak juga Pak, banyak SP2DK. SP2DK itu apa Pak? SP2DK bang sama. SPDK itu surat cinta. Sudah cinta. Surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak. Oh dari kantor pajak juga dapat surat cinta gitu. Ada cinta. Pertanyaan dari kantor pajak, yang kantor pajak nanyain ini apa, ini kenapa, itu begitu, kenapa begitu. Kenapa begitu? Nah kalau mau tahu tonton di Ya ini nih videonya nih. Terus ini. Tonton di horor pajak. Gitu. Udah siap belum lu kalau sekarang pulang malam gitu udah siap belum? Kalau Di pajak. gajinya Yes, Pak kasih tahu Pak. kan kerja juga kata banyak kan. Nah gajinya sesuai kah? Kasih tahu Pak. Wah, kalau gaji sih itu relatif ya, maksudnya ya tiap perusahaan kan beda-beda ya. Gimana perusahaannya ya? Gimana perusahaannya. Tapi kayaknya kalau di DJP emang pasti. Kalau di DJP itu PNS Sultan. Iya Pak ya. Jadi kalau orang luar kan bilang PNS Sultan itu di Kementerian Keuangan, Kemensultan. Dan yang paling sultan itu adalah DJP. Di antar kementerian itu paling sultan di DJP. Ya memang dibuat begitu. Memang sengaja dibuat begitu karena dari dulu gajinya memang dibuat lebih tinggi daripada eselon satu yang lain. Mantul. Nah sini pokoknya kalau daripada bingung
daftar dulu aja nanti Kita kemana? Kemana? brevet ke Jadi saya harus ngikutin brevet dulu gitu ya. Iya, Memulai bisa karir belajar. Karena kan brevet nggak harus lulusan kuliah dulu, Pak ya. Ya, berempat itu bisa diikuti oleh SMA, SMK, Iya. anak mahasiswa, ya kan mahasiswi, bahkan yang cari kerja yang sudah lulus S1, S2 juga. Bisa buat brevet Pak. Ada juga yang memang sudah profesional, sudah jadi apa ya? Coba Pak. Apa ya? Kerja Karyawan itu. Tapi gini dong Pak, kasih tips and trick buat Cindy Pak. Ini kan mau dipertanyakan Pak, pemula. Kalau mau benar-benar memahami ya banyak latihan. Banyak latihan. Nah, latihannya di Yayasan Cendekia. Tuh. Apa Pak? Yayasan Curah Lupa Pajak. saya. Yayasan Curah Pajak Cendekia. Iya. Lupa. Gitu. Nah, Jadi di situ nanti belajar teori dengan lab prakteknya langsung. Kayak iya. Kita bisa apa namanya benar-benar mengobok-obok aplikasi Cortex gitu. Mantap. pokoknya teman-teman sini yang ada di Bogor, Sukabumi, Cianjur dan sekitarnya apa ya? Iya. Nah itu Bisa. boleh nanti barengan untuk belajar apa psikotex. Si Cortex. Daftarnya gimana? Iya, daftar. Udah di sini. Nah, itu tuh. Dari hari itu udah mulai buka pendaftaran gitu, Pak. Sudah bisa Sudah, daftar. sudah bisa. Oh, sudah bisa. Bisa. Si buruan dong nih. Udah aman ini. Aus nih. Sabar. Aduh. Esnya. Makasih, Teh. Beneran ada esnya. Bener. Aku minum dulu ya, aus dulu. Iya, haus. Lapar gak lapar? Lapar lah. Lagi diet. Kita lagi diet. Gimana ini? Udah mulai buka lah ya? Iya, Banyak. udah mulai tahu lah walaupun sedikit. Ada lagi nggak yang mau ditanyain sama Pak Andri? Pak Andri tuh Bogor Raya pajak. Ngobrol sama Pak Andri. Pak Agus juga. Lama-lama dudukku nggak enak. Kan nongkrong. Curiga aja ya. Nggak enak bener duduk. Coba tangan di atas. Nah, gitu. Aman. Andri mau di sini, Pak. Mau di sini. Enggak, kok enggak. Gini gua situ. Nah gitu jadinya sini. Jadi pokoknya jangan Iya. lupa nanti daftar aja langsung. Sekarang juga daftar saya. Iya, boleh. Coba ya. Boleh. Daftar mah boleh. Tapi nanti periode kelasnya kan kita tentukan. Oh. Biasanya berapa lama sih Pak kalau brevet gitu? Maksudnya 3 kalau- bulan lah kurang lebih. Oh berarti sebulan berapa kali? Kan tiap hari Sabtu. Oh tiap hari Sabtu. Tiap Jadi seminggu sekali gitu. Seminggu sekali. Tapi kalau mau kan itu direkam ya. Terus setiap guru narasumbernya ngajar kita rekam, kemudian siswa bisa mengulang melalui rekaman itu. Seminggu sekali cukup apa ya? Cukup. Itu seharian. Harian. Seharian dari pagi sampai sore gitu. Karena kan banyak juga yang sudah bekerja gitu. Kalau hari kerja agak susah. Benar Iya. Pak. Pengalaman saya ngajar di Brepet yang sore, ya biasanya sorenya itu dia udah capek, udah capek agak susah. Nah, jadi kurang efektif. Nah kalau dengan ya Sabtu kan segar, dia datang atau mempersiapkan dirinya untuk belajar kan kayak gitu. Kemudian kalau ini ada yang kurang dipahami gitu, mau diulang-ulang lagi rekamannya bisa. Itu enak tuh situ tuh Pak. Enaknya di situ. Keren Pak. Iya, Ulang-ulang. Ada Agus. Ada aja. Gokil banget. Itu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian masih bingung tentang perpajakan bisa langsung tanya-tanya aja ke Botex Consulting nih, di sini ada nih nomor WA-nya. Sama kalau mau yang brevet pajak tuh, Iya. Cindy, jangan lupa Iya. bisa langsung di sini nih. Jadi itu tolong ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like. Komen. Yuk, Subscribe, share. Thank you. See you next video. Bye. Ada Agus, ada pajak, ngakak bareng sambil santai ngelawak serius, tapi yang gak tegas.